Hai semuanya, nama saya Karen Claudia, NRP 61030180771. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan produk saya yang bernama Donsumi, donat tusuk mini, dengan bahan dasar tepung terigu dan kentang. Selamat menyaksikan. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan. Berikut adalah resep untuk membuat 13 bungkus donat. Pertama, kita panaskan terlebih dahulu air dalam wadah pengukus kentang. Selagi menunggu mendidih, kita dapat menimbang kentang dan dilakukan pencucian. Tujuan pencucian ini adalah menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan kulit kentang. Setelah dicuci, kentang dimasukkan ke dalam wadah pengukus. Selanjutnya adalah proses pembuatan larutan ragi. Tujuan pembuatan larutan ragi ini adalah untuk mengaktifkan ragi, dikarenakan pada proses pembuatan ragi terdapat proses pengeringan, sehingga ragi menjadi inaktif. Agar ragi dapat bekerja dengan baik, maka diperlukan pengaktifan kembali. Gula yang ditambahkan berfungsi sebagai substrat agar ragi dapat bermetabolisme dengan baik, menghasilkan gelembung gas CO2. Jika sudah terbentuk gelembung, maka ragi dapat dinyatakan aktif dan siap digunakan. Selanjutnya dilakukan penimbangan tepung dan mentega. Tepung berfungsi dalam mengembangkan dan membentuk tekstur elastis pada adonan, karena tepung mengandung protein yang dapat membentuk jaringan gluten. Selain itu juga ditambahkan telur yang dapat menambah nilai zat gizi dan memberikan tekstur roti yang empuk, karena telur mengandung lecithin yang dapat melunakkan jaringan gluten. Garam ditambahkan untuk mengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Setelah dilakukan pengukusan selama 30 menit, kentang dapat diangkat dan dilakukan pengupasan. Kentang memiliki komposisi utama sebagai berikut, yakni 78% air, 19% karbohidrat, 2% protein, vitamin C, vitamin B, dan berbagai mineral. Kentang dipilih karena kentang memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan tepung terigu, yakni 56, sehingga lebih aman untuk penderita diabetes. Setelah dikupas, dilakukan proses penghalusan. Penghalusan ini merupakan proses yang penting karena mempengaruhi tekstur dari donat kentang yang akan dibuat. Setelah dilakukan penghalusan kentang dapat dimasukkan ke dalam campuran adonan. Lalu dapat ditambahkan larutan ragi yang sudah aktif. Setelah itu dilakukan pengulanan hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis dapat dilakukan penambahan mentega. Tujuan penambahan mentega ini adalah sebagai shortening, di mana mentega dapat melumaskan adonan dan memperbaiki daya kembang roti. Setelah ditambahkan mentega, adonan diuleni lagi hingga kalis. Tujuan pengulanan ini agar adonan dapat membentuk gluten dan meningkatkan daya rekat adonan. Setelah kalis, adonan didiamkan selama 45 menit. Tujuan pendiaman ini adalah memberikan kesempatan ragi mengembangkan adonan. Ragi dapat merombak gula membentuk gas karbon dioksida yang nantinya akan terperangkap pada adonan, sehingga adonan dapat mengembang dan menghasilkan roti yang empuk. Selanjutnya, wadah diberikan taburan tepung terigu, tujuannya agar adonan tidak lengket saat didiamkan. Setelah pendiaman selama 45 menit, adonan dapat dibentuk menjadi bola-bola, dengan masing-masing bola berukuran 15 gram. Kemudian adonan bola didiamkan selama 15 menit kembali. Tujuan pendiaman kedua ini adalah untuk meningkatkan daya kembang, dikarenakan pada proses pembentukan bola-bola, daya kembang akan menurun. Setelah itu dilakukan pemanasan pada minyak.
Setelah minyak panas, adonan dapat dimasukkan dan digoreng hingga permukaan donat menjadi kecoklatan. Setelah kecoklatan, donat dapat diangkat dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, donat dapat ditaburi dengan gula halus. Setelah gula halus tercampur merata, donat dapat dipindahkan ke piring saji dan dilakukan pengemasan. Sebelum dikemas, perlu disiapkan terlebih dahulu label, plastik, dan kawat. Pada label perlu ditambahkan tanggal produksi. Tujuannya agar konsumen mengetahui kapan donat tersebut dibuat. Selanjutnya, donat dimasukkan ke dalam tusuk. Satu tusuk terdiri dari 3 donat. Kemudian tusuk tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian dilakukan pengemasan dengan rapat. Dan jadilah produk Donsumi, donat tusuk mini. Berikut adalah analisis ekonomi dari Donsumi. Ini adalah harga per bungkus tiap bahan, dan ini harga persatuan bahan. Untuk satu formulasi resep membutuhkan sebagai berikut. Dan untuk 5 resep membutuhkan jumlah sebagai berikut. Sehingga total pengeluaran untuk 5 resep adalah sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut diperoleh total pengeluaran untuk bahan 117.000, utilitas per hari dianggap 10%, 11.700, dan biaya gaji pegawai 1 orang 50.000, sehingga total pengeluaran keseluruhan untuk 104 bungkus adalah 179.000, sehingga per bungkusnya 1.725. Dengan ini saya menjual per bungkus 3.000 dan memperoleh pemasukan Rp312.000 dan keuntungan sebesar 73,94%. Sekian dan terima kasih.